Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian bulan lalu kita sudah sampai hadis nomor 32. Insyaallah malam ini kita mulai dari hadis 33. Hadis ini berisi kisah menakjubkan, kisah yang luar biasa, ya, yang dikenal dengan kisah Juraij. Ya, ini hadisnya. Ya, tayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Saya pangkas ya jalur periwayatannya dari Abu Hurairah. Kalau diterjemahannya mungkin agak panjang dari situ ya. Tayyib. Beliau, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Biasanya kalau untuk Rasulullah itu terjemahannya bersabda gitu ya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ini apa namanya? Biasanya penggunaan terjemahan kata qala yaqul ya, itu disesuaikan dengan siapa yang bicara. Kalau misalnya orang biasa fulan bersabda, wah ketinggian itu enggak ini. Ya berkata, ya kan, atau menuturkan. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nih ya, kita itu kalau ngaji atau mempelajari hadis itu di samping berharap mendapatkan ilmu ya, kita nabung salawat banyak banget gitu. Satu majelis itu insya Allah lebih dari 10. Setiap saya menyebut Rasulullah, saya bersolawat. Antum yang mendengar Rasulullah disebut juga bersolawat. Kalau tidak ya, kita dikatakan pelit. Orang yang pelit adalah yang Rasulullah disebutkan tapi dia tidak mau bersolawat. Apalagi kalau perkataan Jibril alaihissalam itu serem banget itu. Terhinalah atau celakalah orang yang kamu disebut
namanya tapi dia tidak mau bersolawat. Ya. Baik. Ma takallama mauludun minan nas, ma takallama mauludun minan nas fil mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij. Tidak ada seorang bayi atau seorang anak manusia ya yang berbicara dalam dalam buayan kecuali Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Antum-antum yang sudah punya anak, saya tanya, anak antum itu bisa ngomong umur berapa? Ngomong jelas. Umur berapa biasanya itu? 3 tahun, 4 tahun ya? Ya. Nah ini bayi, bocah, bayi bisa ngomong. Nah itu hanya kata Rasulullah yang bisa ngomong itu Isa ibnu Maryam. Wa sahibu Juraij, dan anak yang dituduhkan anaknya Juraij. Ya. Sahibu Juraij ya temannya Juraij maksudnya. Ya. Tapi ini bocah. Isa alaihissalam berbicara untuk membela kehormatan ibunya ketika dituduh berzina. Maryam itu wanita yang sangat bertakwa, tidak pernah keluyuran, tidak pernah dicolek istilahnya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi Allah anugerahi putra. Putra Maryam bukan putra Allah. Allah nggak punya putra. Kalau Allah punya putra ya kayak kita ini. Ya, tidak pernah disentuh laki-laki, tapi punya anak. Ini kan kalau orang-orang yang melihat dari sisi kewajaran, wah ini pasti dia berzina. Nah, waktu ibunya dituduh berzina itu yang membela adalah Isa ibnu Maryam. Bagaimana bisa Maryam tidak disentuh laki-laki, tidak disetubuhi laki-laki, tapi bisa punya anak? Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, ya, tapi punya anak. Itu mudah bagi Allah. Kenapa? Ada yang lebih dahsyat lagi. Adam itu punya bapak, punya ibu apa enggak? Adam punya bapak, punya ibu enggak? Enggak. Tapi diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya yang maha mulia, ya. Jadilah Adam. Makanya kalau ada orang misalnya terheran-heran dengan kelahiran Isa alaihissalam yang tidak punya bapak, maka dinasabkan kepada ibunya, ya. Mestinya kamu lebih heran lagi terhadap Adam. Nah, kalau kamu juga heran terhadap Adam, mestinya heran lagi terhadap langit yang 7 langit, 7 lapis. Tidak seperti kue lapis, ya. 7 lapis. Tapi antara langit satu dengan langit kedua ini ada jarak yang hanya Allah yang tahu, karena kita tidak sanggup penglihatan kita atau panca indera kita menjangkau itu, dan seterusnya. Ya. Allah Maha Kuasa. Nah, itu pendekatan kita terhadap masalah Isa. Ada yang lebih menakjubkan lagi, Adam. Kalau antum Adam masih kurang dahsyat, masih banyak makhluk-makhluk yang sangat besar, di antaranya bumi, langit. Ini semua Allah yang menciptakan, yang mengatur. Taib. Zat yang maha kuasa, kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi. Beda dengan kita, pengen ini, pengen itu, kadang-kadang sampai mati nggak ada yang terwujud, tidak ada yang.
Jujur aja, kira-kira ada orang yang pengen miskin apa enggak? Orang itu kalau seandainya kemiskinan tuh dia yang menguasai ngatur tuh mau gak hidup miskin? Hah? Gak mau kan? Nyatanya banyak orang tuh sampai mati itu miskin. Padahal dia kepengen lapang rezekinya. Berarti urusan kaya miskin ini ada kekuatan besar, kekuasaan dahsyat yang mengaturnya, menentukannya. Ada nggak orang yang sakit sedikit aja itu kepengen mati gitu? Jarang kan? Rata-rata orang itu kalau sakit pengen sembuh, bahkan sakitnya parah saja masih dimotivasi supaya punya semangat sembuh. Tapi nyatanya, kadang-kadang orang berobat bahkan ditangani dokter ahli malah apa? Sembuh apa mati? Mati. Ada juga yang sembuh. Berarti persoalan kematian ini ada zat yang maha kuasa yang menguasai. Betapapun orang itu ingin hidup, kalau zat yang maha kuasa ini mematikannya pasti mati. Ya kan? Betapapun orang ini ingin sembuh, tapi kalau zat yang maha kuasa ini tidak menyembuhkan, maka tidak akan sembuh. Ada nggak orang berobat nggak sembuh-sembuh? Nah itu bukti. Ya. Seandainya dokter itu punya kemampuan menyembuhkan, pasti setiap pasiennya sembuh supaya dia tambah masyhur namanya. Ya. Taib. Nah ini persoalan Isa ibnu Maryam itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menganugerahkan putra kepada Maryam. Ya. Anak itu biasanya dinasabkan kepada bapaknya ya. Tapi di sini dinasabkan kepada siapa? Yang ngandungnya, Maryam. Ya. Tayyib. Nah, sahibu Juraij, bayi yang terkait dengan Juraij ini, ya, itu ceritanya gimana? Qil ya Nabi Allah, ditanyakan kepada Nabi ya. Yang tanya ini sahabat, pengen tahu cerita sahibu Juraij ini. Wahai Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Siapa bayinya Juraij ini? Qala, Nabi bersabda, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Juraij adalah seorang laki-laki rahib. Rahib itu kalau kita kiai ya, ustadz ulama ya, yang bertempat di tempat ibadahnya. Berarti ini orang apa ini? Ahli ibadah, orang soleh ya. Wa kana ra'i baqarin, dan ada pengembala sapi, ya'wi ila asfali sauma'atihi, yang datang ke bawah tempat ibadahnya. Juraij, antum bayangkan ya, Juraij ini ahli ibadah. Dia ibadah di tempat ibadahnya. Sauma'ah itu kalau orang Islam itu ya musola atau masjid ya. Nah, ada penggembala sapi yang sering ke tempat di bawah tempat ibadahnya itu. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifu ila ar-ra'i. Dan ada seorang wanita penduduk desa itu yang mondar-mandir menemui ra'i. Ra'inya, penggembala sapinya ini laki-laki. Yang mondar-mandir nemuin ini siapa? Cewek kalau bahasa sekarang, perempuan. Antum tahu sendiri kalau laki-laki perempuan sudah mondar-mandir ketemu dengan laki-laki, apalagi ini di tempat apa? Sepi kan? Apa yang terjadi? Wah, nggak usah antum jawab, pasti di ini antum sudah ada yang sudah terbayang, gitu kan? Nggak dulu, nggak sekarang. Kalau cewek itu sering dekat laki-laki ya sama hasilnya dulu atau sekarang. Apalagi zaman sekarang ya. Ya. Taib. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Nah, ini balik sampai di sini cerita perempuan ini ya. Balik ke cerita siapa ini? Juraij.
ibunya Juraij, ibunya ya pada suatu hari datang. Faqalat, maka dia memanggil, ya Juraij, wahai Juraij. Wa huwa yusalli, dia sedang sholat. Nah ini menunjukkan kalau dia ahli ibadah. Kalau zaman sekarang ibu datang menemui anaknya, kira-kira lagi ngapain? Nah, lagi sholat, masya Allah itu mah 1001 itu, ya langka. Semacam-macam 1001, ada yang sedang asik main game macam-macam ya, ada yang tidur-tiduran. Faqala fi nafsihi, maka dia berkata dalam dirinya, wa huwa yusalli, sedangkan dia sedang melaksanakan sholat. Ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Kalau saya penuhi panggilan ibuku, berarti aku batalkan sholatku, aku sambut, aku bukakan apa? Pintu. Taib. Fara'a an yu'athira salatahu atau an yu'thira. Maka dia berpendapat lebih baik mengutamakan sholatnya. Jadi panggilan ibu tidak direspon, dia lanjut sholat. Taib. Thumma sarahat bihi tsaniyah. Kemudian ibunya berteriak yang kedua kali. Suaranya lebih kencang dari yang pertama karena tidak diraukan, tidak dibukakan pintu. Laki-laki berkecamuk dalam hati Juraij. Faqala fi nafsihi, maka dia berkata dalam hatinya, ummi wa salati, ibuku atau salatku. Ternyata untuk panggilan yang kedua kali dia juga fara'a an yu'thira salatahu. Dia berpendapat atau apa namanya? Di situ apa? Terjemahannya apa? Dia menganggap ya lebih baik mengutamakan sholatnya. Tayyib, summa sarahat bihi tsalitsah. Kemudian ibunya memanggil, ya teriak untuk yang memanggil dia, teriak yang ketiga kali. Makin kencang kali ya kan? Juraij faqala ummi wa salati. Juraij berkata dalam hatinya, ibuku atau salatku. Fara'a an yu'thira salatahu, sampai panggilan yang ketiga dia memilih untuk mengutamakan salatnya. Ya. Berarti salatnya panjang ini ya. Manggil pertama. Taib. Falamma lam yujibha, ketika Juraij tidak menjawab panggilan ibunya, qalat la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Ini doa ibunya ini ya. Kan mangkel ini. Dia tidak tahu kan kalau anaknya ini sedang sholat. Anaknya juga dipanggil-panggil sampai 3 kali, dia tetap melanjutkan sholatnya. Ya sudah. Akhirnya ibunya marah, keluarlah doa yang tidak baik. Semoga Allah tidak mematikan kamu wahai Juraij, sehingga engkau melihat wajah pelacur. Doanya ini ya, didoakan jelek. Maka hati-hati ya. Nanti kalau antum pulang itu istri antum kasih tahu ya, punya anak itu harus apa? Sabar. Jangan punya anak banyak nggak punya kesabaran. Yang satu disumpahin ini, yang dua disumpahin ini, yang tiga disumpahin itu. Akhirnya tidak ada yang jadi orang baik gara-gara apa? Kutukan emaknya. Taib. Maka ini babnya apa? Babu da'watil walidaini. Bab doa kedua orang tua. Ini karena ada doa ibunya Juraij ya. Ini maka ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Nah, ternyata doa ini diijabah. Prosesnya begini ya, prosesnya. Tsumman sarafat, kemudian ibunya balik pulang.
Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati waladat. Balik ke tadi. Wanita yang mondar-mandir menemui siapa tadi? Penggembala sapi, ya. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ah. Maka wanita yang mondar-mandir ketemu dengan penggembala kambing ini sudah melahirkan, didatangkan kepada raja. Berarti ini kalau kita hubungkan dengan sebelumnya tadi, wanita mondar-mandir ini ketemu penggembala, terjadi perzinahan. Sampai akhirnya wanita ini hamil dan melahirkan. Kurang ajarnya wanita ini, ya, anaknya ini ngakunya anaknya Juraij. Jadi hati-hati ya, fitnah begini ini sudah ada di zaman dulu. Jadi Juraij difitnah oleh wanita kotor ini bahwa dia yang menzinai. Faqala, maka raja berkata, menginterogasi wanita ini, ya, mimman, kamu berzina dengan siapa, ya, atau anakmu ini dari benih siapa? Qalat, wanita ini menjawab, min Juraij. Nih, dari Juraij. Jadi yang menghamili saya ini Juraij. Masya Allah. Faqala asahibus sauma'ah. Raja ini klarifikasi, apakah Juraij yang yang memiliki tempat ibadah itu? Qalat na'am. Parahnya wanita ini juga mengatakan apa? Iya. Antum sudah bayangkan ini, ya. Berarti Juraij ini dicemarkan nama baiknya, kehormatannya. Menurut pengakuan wanita ini, anaknya itu dari Juraij. Berarti yang menzinai dia atau dia berzina dengan Juraij. Masya Allah. Qal, maka raja berkata, atau tepatnya memberi komando, ihtimu sauma'atahu wa'tuni bihi. Hancurkan tempat ibadahnya dan Juraij datangkan kemari. Wow, antum bayangkan ya, kira-kira raja, ya, memerintahkan kepada rakyatnya. Gimana itu? Wow, semangatnya luar biasa, ya. Jangankan raja, kalau di satu lingkungan itu ada tokoh gebukin itu, hancurin, bakar, itu semangat banget, ya kan? Memang aslinya orang-orang juga sudah pengen. Nah, kalau tahu Juraij ini sebejat itu, ya kan? Wah, ini parah nih. Dia kelihatannya saja alim, suci. Ternyata dia punya menghamili. Wow, itu pasti kalau antum misalnya disuruh orang, apalagi kalau yang nyuruh Pak RW gitu ya. Waduh, udah wus gitu kan, bawa apa? Bawa palu, bawa macem-macem lah, ya. Nah, ini perhatikan. Nah, fadarabu sauma'atu bil fuus hatta waqa'at. Maka mereka menghancurkan tempat ibadahnya itu dengan kapak hingga rata. Maksudnya roboh tempat ibadahnya, ya. Kemudian faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Lalu mereka mengikat Juraij dengan tali ke lehernya, tangannya diikat ke leher. Tsumman tuliqa bihi, kemudian dibawa menghadap raja. Tempatnya sudah hancur, Juraijnya diikat, dibawa menghadap raja. Tayyib. Famurra bihi 'alal mumisat, maka dia dibawa melewati para pelacur. Fara'ahunna. Maka Juraij melihat pelacur yang berjejer itu. Ya. Pelacur itu memang suka mejeng di jalan juga, ya. Dulu. Tapi sekarang pelacur juga pakai online. Jadi sudah jarang yang mejeng. Atau nggak tahu masih ada. Antum nggak usah cari tempatnya di mana. Mudah-mudahan antum tidak bersentuhan atau berurusan dengan ini, ya.
Fatabassama. Lalu dia senyum-senyum. Juraij ini melihat wanita ini senyum-senyum. Bukan ingin menggoda perempuan ini. Dia ingat doanya siapa tadi? Insya Allah. Waduh, saya ini kena apa? Doa ibu saya. Gitu kan? Wahunna yanzurna ilaihi finnas. Dan para pelacur ini memperhatikan Juraij di tengah-tengah manusia ini. Faqala al-maliku. Raja berkata, ma tas'umu hadi. Bagaimana pendapatmu tentang wanita ini? Karena ngaku bahwa anaknya itu anaknya Juraij. Qal ma tas'um. Juraij mengatakan apa yang dia katakan? Ya. Qala tas'umu anna waladaha minka. Dia mengatakan, dia mengaku bahwa anaknya ini darimu. Oh gitu ya. Qala anti tas'imin. Juraij berkata kepada wanita yang punya anak ini, anti tas'imin, kamu mengaku bahwa anakmu itu adalah dariku? Ya. Qalat na'am. Oh masih pede ini. Ya. Iya, kata perempuan ini. Kalau dalam kasus sekarang, kalau seandainya tidak ada keajaiban, ya, tidak akan terbongkar bahwa wanita ini bohong. Tapi ini ada keajaiban. Ya, kalau misalnya antum sekarang, jangan antum deh, kesian orang lain berurusan masalah ini, antum nggak punya saksi, ya kan? Perempuan yang ngotot ngaku, memang dia pak yang menghamili saya ini. Waduh, tidak ada keajaiban, antum bisa kena getahnya, padahal bukan yang menghamili. Bisa jadi kan? Nggak bisa. Tapi ini ada sesuatu yang luar biasa. Maka terkuak siapa sebenarnya anak ini. Maka ini ranahnya ini ranah karomah. Ya, karomah itu kan hal yang luar biasa. Kalau hal yang luar biasa ya bukan karomah lah. Karomah para wali ini, karomahnya Juraij. Ya, tayyib. Kemudian Juraij mengatakan, aina hadas sagir? Mana bayinya? Qalu hada fi hijriyani, dalam buayannya ya. Ya, atau dalam pangkuannya. Fa aqbala alaihi atau fa uqbila alaihi, maka dibawa menghadap Juraij. Bayinya ini diserahkan ke Juraij. Faqala man abuk? Juraij bertanya, siapa bapakmu? Ini aslinya orang bocah belum bisa ngomong. Seperti Isa alaihissalam waktu itu baru lahir. Ibunya dituduh berzina. Allah membebaskan tuduhan zina Maryam ini melalui lesan bayinya yang belum bisa ngomong. Kalau sudah bisa ngomong mah nggak aneh itu orang. Ya, itu Allah membebaskan Maryam, wanita suci, wanita ahli ibadah, ya, wanita yang sangat bertakwa dari tuduhan zina melalui. Nah, kalau Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dituduh berbuat zina, siapa yang membebaskan? Kalau Isa kan dibebaskan, Maryam dibebaskan oleh Allah melalui lesan Isa. Juraij dibebaskan oleh Allah dari tuduhan ini melalui bayi ini. Sementara Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha siapa? Lebih dahsyat lagi. Allah langsung yang berfirman, tidak melalui lesan siapa-siapa, karena Aisyah Ummul Mukminin juga tidak punya anak. Putra-putri Rasulullah itu hanya lahir dari istri yang pertamanya, Khadijah radhiyallahu anha, yang lain tidak ada. Ya, ini hebatnya Aisyah. Ada sekitar, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir beliau, ada sekitar 17 ayat yang membebaskan Aisyah, yang berisi tabri'ah, pembebasan Aisyah dari tuduhan ini. Makanya kalau ada orang masih menuduh, ngotot menuduh Aisyah istri Rasulullah, zaujatul Rasul, melakukan zina, itu bukan hanya menuduh zina, tapi sudah mendustakan ayat-ayat yang membebaskan beliau radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Nah, kalau mendustakan Quran, apa? Akibatnya apa?
Orang Islam mendustakan Al-Quran. Allah sudah mengkhabarkan bahwa Aisyah itu difitnah. Ya, peristiwa ini dikenal dengan hadisul ifki. Fitnah besar, bohong besar. Tapi orang masih mengatakan benar Aisyah melakukan itu. Kan berarti mendustakan Quran. Maka untuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha benar-benar berbuat zina, padahal sudah dibebaskan oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nur, berarti orang itu mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu kufur. Kalau orang Islam mendustakan Al-Quran berarti murtad, keluar dari Islam. Supaya jadi Islam lagi gimana? Ya bertaubat. Ya, tayyib. Dan masih ada yang meyakini Aisyah itu melakukan itu. Rafidah, Syiah Imamiyah itu berkeyakinan Aisyah Ummul Mukminin itu benar-benar zina. Bapaknya Aisyah yang kita yakini sebagai sahabat yang paling istimewa juga mereka cerca, mereka caci maki. Ya, demikian juga Umar, sahabat yang paling istimewa setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, mereka kutuk, mereka laknat, mereka caci maki. Ya. Na'udzubillah, ya, kita berlindung dari ajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini. Semoga ajaran begini ini tidak berkembang. Ya, ajaran yang menfitnah, yang menuduh Aisyah benar-benar berbuat zina, ajaran yang mencaci maki sahabat yang sangat kita muliakan, ya kan? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan orang-orang di negeri kita ini sangat memuliakan mereka. Bahkan saking memuliakannya itu biasanya kalau menyebut Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan Abu Bakar laknatullahi alaih. Hah? Antum kuat? Telinga antum kuat dengar ada orang yang umur ini selalu kita doakan radhiyallahu an, tiba-tiba ada orang mengatakan laknatullahi alaih. Antum kuat? Maka semoga anak-anak kita itu nanti tidak pernah mendengar lagi ada orang mengutuk Abu Bakar. Mudah-mudahan yang ada yang didengar oleh cucu-cucu kita, termasuk imannya, akidahnya anak-anak cucu kita itu, bahwa sahabat-sahabat Nabi inilah orang-orang yang mulia. Kemudian mendengar doa, atau dia anak-anak kita juga mendoakan radhiyallahu an untuk Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lain. Taib. Nah, ini masih pede ya wanitanya ya. Qalat aina hadas saghir? Qala aina hadas saghir? Mana anaknya? Nih dalam pangkuannya. Fa'uqbila ilaihi, maka dibawa menghadap ini. Lalu bertanya, man abuk, siapa bapakmu? Ternyata bayi ini mengatakan ra'il bakar. Bapakku adalah si penggembala sapi. Dulu ada lagu penggembala sapi ya. Lagu anak-anak ya. Sekarang udah nggak ada. Lagu-lagu sekarang ini aduh, naudzubillah ya. Penggembala sapi akhirnya terkuak. Nah, antum bayangkan, padahal tempat ibadahnya, kalau orang Islam itu masjidnya sudah dihancurkan, roboh. Ya, dianya juga sudah diikat katanya dia. Taib. Qala al-malik, akhirnya raja berkata. Nah, karena raja merasa bersalah ya. Anaj'alu sawma'ataka min dhahab? Apakah kamu mau kalau tempat ibadah kamu itu kami bangun kembali dari emas? Raja kan kaya. Ya. Iya. Hari ini antum kalau mendengar kekayaan raja itu Masya Allah. Raja Brunei, ya. Raja Salman atau putra mahkotanya, ya. Raja Thailand. Ketika banyak orang peduli orang kaya, itu sampai kadang-kadang dihitung itu. Kekayaannya Raja Hasan al-Bolkiah berapa? Kekayaan raja-raja Timur Tengah berapa? Kekayaan Raja Thailand berapa? Gitu ya. Ternyata yang paling kaya raya di antara raja itu Raja Thailand. Nah, entah berapa ribu triliun kekayaannya. Nah, maka raja menawarkan apa? Mau kak? Tempat ibadahmu yang sudah hancur itu kami bangun dari emas. Qala la. Junaid mengatakan enggak usah. Min fiddah,
Oke, kalau kamu nggak mau kami bangun dari emas, nah dari perak, qala la, nggak usah, tidak. Fama naj'aluha, lalu apa yang kami lakukan terhadap tempat ibadahmu itu? Qala rudduha kama kanat. Dah, balikin aja seperti semula. Balikin seperti semula. Qal famal ladzi tabassamta. Raja berkata, kamu tadi kenapa tawa-tawa? Ketika dibawa melintas di depan pelajar-pelajar itu, kenapa kamu senyum-senyum? Ada apa? Qala amran araftuhu. Itu sesuatu yang sudah aku ketahui. Adrakatni da'watu ummi. Saya tertimpa doa ibuku. Kalau bahasa apa? Bahasa kita apa? Saya kualat ya. Saya kualat kena apa? Doa jelek ibuku. Taib summa akhbarahum. Kemudian dia mengkhabarkan kepada mereka. Ya. Taib. Ini kisahnya ya, gampang diingat kan? Intinya apa? Juraid difitnah oleh seorang perempuan bahwa Juraid menghamili dia. Nah, itu awalnya ya. Kemudian satu saat ibunya datang, ya, dia sholat, ya, tidak dibukakan. Kemudian ibunya berdoa yang tidak baik. Taib. Antum bisa baca terjemahnya dan insya Allah ini gampang diingat kisah ini ya. Kisah ini. Fiqhul hadis. Pelajaran yang dipetik dari hadis yang mulia ini. Idhamu birril walidain. Besarnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Wa ta'kidu haqqil ummi, dan penekanan terhadap hak ibu. Ya, kita ini kan normal ya, nggak kayak Isa ya. Ya. Berarti perhatikan baik-baik, kita punya kewajiban untuk berbakti kepada ibu bapak. Tolong kalau menyebut orang tua itu ibu antum sebut dulu ya. Jangan bapak ibu. Meskipun antum bapak-bapak di sini harus ngalah antum. Jangan egois. Giliran mau kawin lagi loh kamu semangat banget. Gue laki-laki gitu kan. Tapi untuk bakti antum harus kalah dengan istri antum. Anak-anak antum ajarin, nak, kamu itu diwajibkan oleh Allah, ya, baik itu langsung di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi, untuk berbakti kepada makmu itu ya, makmu itu. Kalau bapak sih itu nomor keempat lah gitu. Antum berani jujur begitu, keren. Ini kadang-kadang ada orang Islam itu rebutan pengaruh di dalam ini. Ada anak papa, ada anak ibu, anak papa dengan anak mama. Anaknya 6, yang pro bapaknya 3, yang pro anaknya, pro ibunya 3. Enggak boleh begitu. Untuk urusan bakti, kita ini orang Islam harus ridho dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka sebaiknya kalau menurut saya, kalau nyebut orang tua dalam urusan menyebut orang tua itu ibu sebutkan dulu, supaya selalu kita ingat bahwa kita itu dituntut untuk berbakti lebih kepada ibu daripada bapak. Dua-duanya kita berbakti, tapi penekanannya kepada ibu. Taib. Kemudian wataqidu haqqil dan penekanan terhadap hak ibu. Wa anna du'aaha mujab, dan bahwa doanya ibu itu adalah diijabah. Hati-hati ya, supaya ibu ini jangan sampai keceplosan bahasanya ya. Kecolongan keluar doa yang tidak baik yang akhirnya diijabah oleh Allah. Caranya apa? Anak ini usahakan untuk mencari ridho orang tua. Jangan bandel antum. Ya. Kalau antum bandel kepada kedua orang tua, nanti akan dibalas oleh Allah. Anak-anakmu juga bandel sama antum. Sehingga oh iya, ini balasan dari Allah. Dulu saya bandel sama ibu, sekarang anak saya juga bandel. Nih ya, hati-hati. Jangan sampai ibu itu kelepasan doain anak yang tidak baik karena durhakanya anak. Demikian juga dari sisi ibu, kalau seandainya anaknya itu bikin kecewa, jangan buru-buru mengeluarkan kutukan-kutukan atau doa-doa yang jelek. Sabar.
Nah, jadi dua arah ya, anaknya disuruh diajari untuk berbakti, tapi kan namanya anak, baktinya anak itu kadang-kadang macam-macam loh, tidak mulus. Ada anak itu bandelnya luar biasa awalnya, tapi belakangan dia sangat berbakti, ya, karena dia sudah kapok, nah, sudah habis bandelnya, tinggal baktinya. Atau kadang-kadang yang kecilnya atau mudanya itu baik banget, tiba-tiba berubah. Yang tadinya baik sama emaknya menjadi raja tega. Yang tadinya bandel ternyata belakangan dia baktinya. Ada nggak kehidupan nyata seperti ini dalam kehidupan? Ada. Maka sabar, ya, sabar. Jangan buru-buru memetik hasil. Tayyib. Yang kedua, isbatu karamatil auliya wa huwa madhhabu ahli sunnah khilafan lil mu'tazilah. No. Menetapkan, hadis ini menetapkan karamah para wali. Ya, perhatikan, karamah itu kaitannya dengan wali. Kalau mukjizat kaitannya dengan nabi. Nah, kalau kita bicara karamah itu bukan titik tekannya, penekanannya bukan di dalam hal-hal yang luar biasanya. Karena itu dukun, tukang sihir juga bisa menunjukkan. Maka kalau kita menetapkan karamah itu, ya, lihat dulu orangnya. Betulkah dia wali? Wali itu siapa? Sudah dijelaskan oleh Allah. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan orang yang sangat bertakwa. Getol ibadah, menunaikan yang wajib, yang sunnah, sehingga dekat dengan Allah, Allah anugerahkan karamah. Nah, ini kadang-kadang ada berlawanan dengan pemahaman sebagian orang. Yang namanya wali itu sudah tidak perlu sholat ibadah. Nah, loh, Mbah Fulan itu kok nggak pernah ke masjid? Dia itu wali. Jadi nggak usah ke masjid. Kalau kamu masih cere-cere kelasnya ini, ya harus ke masjid. Astagfirullahaladzim. Ini terus terang, ini salah satu pemahaman yang menyelenceng jauh dari Islam. Seorang dikategorikan wali itu melalui ibadahnya, melalui ketakwaannya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah itu, ya, adalah orang yang kriterianya amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Takwanya itu benar-benar dahsyat, ya. Dia tidak hanya menjalankan, kalau ada orang sholatnya pas-pasan, hanya sholat wajib, sunnah ba'diyah qobliyah, ya, itu mah pasaran. Kalau wali ini setelah ini, takwanya kepada Allah luar biasa, sampai akhirnya Allah anugerahkan. Kemudian bedakan antara karamah dengan ilmu kesaktian. Ada orang ditembak nggak mempan, wah karamahnya, nanti dulu. Kalau itu mah ilmu kesaktian, bahkan kadang-kadang bisa diperagakan, bisa dipertontonkan. Kalau karamah itu tidak bisa didemonstrasikan. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian untuk menjawab tadi, orang wali itu nggak ibadah karena makomnya itu sudah tinggi sekarang. Lebih tinggi mana makomnya dari Nabi Muhammad SAW? Kalau ada orang mengatakan, ya lebih tinggi dari Nabi, astagfirullahaladzim. Nabi itu orang yang paling bertakwa, yang paling kuat imannya. Begitunya Nabi menjelang wafat itu jatuh bangun istilahnya untuk menegakkan sholat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat Nabi sangat mengenal Allah, tapi ibadahnya getol. Bahkan wafatnya Umar, wafatnya Utsman, wafatnya Ali bin Abi Thalib itu di saat beliau ini dibunuh di saat sedang ibadah.
Mana buktinya kalau orang itu sudah takwa, imannya sudah tinggi itu akhirnya tidak terbebani beban syariat ini. Nggak usah sholat, nggak usah. Boleh minum khamr, boleh. Ini hati-hati. Makanya orang itu kalau sudah diwalikan oleh orang yang punya pemahaman begini, enak tenan itu. Nggak sholat, nggak ada yang berani ngingkarin, bah sholat ke masjid dong. Itu levelmu, kalau level saya ya, Masya Allah ya. Tapi kadang-kadang ada saja pembelaan orang-orang yang meyakini itu. Dia memang nggak Jumatan di sini, nggak, tapi sholat di Mekah. Ngapain jauh-jauh dipanggil di sini ke Mekah? Hah? Di sini sudah Jumatan, di Mekah masih apa? Oh, aneh-aneh aja kadang-kadang kan. Nah, kalau ada yang minum minuman keras, itu bukan minuman keras. Kalau kamu haram, tapi kalau wali itu enggak. Karena ketika lewat di tenggorokannya itu sudah berubah air putih. Jadi ini ya masalah karomat ini kita imani. Tapi karomah itu terkait dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu sudah diperkenalkan secara global oleh Allah dalam firman-Nya. Jadi siapa mereka ini? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bukan malah kita yakini orang yang sudah tidak perlu bertakwa atau tidak perlu ibadah. Tapi inilah pemahaman itu kadang-kadang bisa melenceng jauh banget, ya, jauh banget. Kesesatan itu tidak ada batasnya. Ya. Ada orang yang mengatakan iblis itu imannya tinggi. Masya Allah. Ada orang yang mengatakan iblis itu imannya dahsyat. Makanya dia tidak mau sujud kepada. Begini ini kan, ya Allah. Kalau orang yang tidak kenal iblis dengan baik terpengaruh kan. Oh iya ya, dia tidak mau sujud itu berarti dia tidak mau menyekutukan Allah gitu. Nah. Padahal di dalam Al-Quran aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu iblis. Dia enggan, tidak mau sujud, wastakbara dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Nah, kalau seandainya itu benar pemahaman itu benar, berarti ta'awud itu enggak ada gunanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan ta'awud. Karena iblis itu hamba Allah yang imannya luar biasa. Astagfirullah. Begini ini ada pemahaman ini. Ya. Ya. Baik. Wa huwa madhhabu ahli sunnah, dan ini madhab ahli sunnah. Dan kita belajar untuk menjadi ahli sunnah kan, berarti kita harus percaya dengan adanya karamah. Banyak terjadi karamah pada sahabat-sahabat Nabi. Di kitab Riyadhus Shalihin itu Imam An-Nawawi menyantumkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan karamah beberapa sahabat. Karamahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, karamahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya banyak disebutkan di situ. Ya. Tayyib. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan Mu'tazilah. Berarti firqah, golongan atau kelompok Mu'tazilah itu tidak percaya dengan adanya karamah. Ini baru satu ya, belum yang lain. Maka Mu'tazilah itu banyak bedanya dengan Ahlus Sunnah. Makanya kalau kita ingin menjadi Ahlus Sunnah itu yang paling utama kita perhatikan adalah akidah kita. Nah, orang itu kalau bicara sunnah itu ya dimulai yang pokok itu dari akidah. Orang jenggotnya sampai perut, ada nggak? Tapi Syiah Imamiyah misalnya, jenggotnya, Masya Allah. Atau perempuannya bercadar, tapi Syiah, Imamiyah, gimana? Isinya beda banget dengan Ahlus Sunnah, akidahnya. Ya, tayyib. Kemudian yang berikutnya istihbabul wudu' lis salati inda du'a bil muhimmat. Dianjurkan wudu untuk salat ketika berdoa hal-hal yang penting. Kok ada wudu ini gimana padahal tadi tidak disebutkan ya? Nah ini. Innal wudu'a kana ma'rufan fi syar'i man qablana. Sesungguhnya wudu itu sudah dikenal dalam syariat orang-orang sebelum kita.
Kenapa ada kesimpulan ini? Faqad sabata fi hadzal hadis fi sahihil Bukhari fatawaddaa wa shalla. Karena dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari itu diceritakan bahwa Jurayj itu fatawaddaa wa shalla. Dia berwudu lalu sholat. Ya. Baik. Udah? Hah? Udah azan. Ya, azan dulu nanti kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-18, Babu ardil Islam 'alal ummi an-nasraniyah. Bab mengajak masuk Islam kepada ibu yang beragama Nasrani, ya, atau menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani. Baik. Haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala, Abu Katsir As-Suhaimi menceritakan kepadaku, dia berkata, sami'tu Aba Hurairah yaqul, saya mendengar Abu Hurairah berkata, ma sami'a bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, mendengar Abu Hurairah atau mendengar nama Abu Hurairah, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, illa ahabbani, melainkan mereka mencintai aku. Jadi Abu Hurairah dicintai sampai oleh orang siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang itu kalau soleh buat aliman ya, itu kadang-kadang yang mencintai itu bukan hanya orang beriman, sampai orang kafir pun jujur mengakui kebaikannya. Iya. Dan itu banyak, bukan hanya Abu Hurairah aja, ya. Taib. Inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fata'ba. Sesungguhnya ibuku, aku menginginkan beliau masuk Islam, namun dia tidak mau. Faham? Abu Hurairah menginginkan ibunya masuk Islam, tapi ibunya enggak mau. Kemudian fakultu laha, aku katakan kepada beliau, fa'abat, dia tetap tidak mau. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqult, lalu aku berkata, ud'ullaha laha, ya Rasulullah, wahai Nabi, tolong dong doakan kepada Allah untuk ibuku. Fada'a, maka Nabi berkenan memenuhi permintaan Abu Hurairah. Dalam hal apa ini yang dimaksud oleh Abu Hurairah ini, doa ini? Nah, ya wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar ibuku berkenan masuk Islam, dapat hidayah. Nah, Nabi berkenan mendoakan. Fa'ataituha, lalu aku pulang menemui beliau. Waqad ajafat 'alaihal bab, dan beliau telah menutup pintu. Ya. Faqalat, maksudnya ini dari dalam rumah ya berarti ya. Faqalat, maka ibunya berkata, ya Abu Hurairah, inni aslamtu. Wahai Abu Hurairah, aku telah masuk Islam. Masya Allah, betapa cepat doanya Rasulullah diijabah. Minta doa kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya masuk Islam. Balik pulang dari dalam rumah, ibunya sudah mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya sudah masuk Islam. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lalu aku berkata kepada Rasulullah, ud'ullaha li wa li ummi. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah untukku dan ibuku. Faqala, maka doa Rasulullah, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, jadikanlah mereka berdua ini dicintai oleh manusia. Maka dia katakan tadi, semua orang mendengar aku baik Yahudi maupun Nasrani itu pasti senang, ya, mencintaiku. Baik. Yang fiqhul hadis, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Fihi istijabatu du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal faur. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah seketika. Li'ainil mas'ul, untuk
apa yang beliau mohonkan, wa huwa min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga bukti yang menunjukkan kalau Allah itu ada. Ya kan? Makanya kalau ingin membuktikan Allah itu ada, salah satunya adalah ada orang berdoa kepada Allah kemudian doanya diijabah. Jadi jangan sebaliknya ya. Sebaliknya misalnya, mana kalau Allah ada, coba minta sesuatu. Hah? Mana buktinya? Enggak ada, kamu dibohongi. Nanti dulu tidak diijabahnya doa ini tidak mesti menunjukkan Allah tidak ada. Karena dalam ilmu kami, doa tidak diijabah itu karena penghalang-penghalangnya banyak pada diri kita. Maka ketika yang berdoa itu orang yang bersih, ya, yang tidak ada penghalang ijabah, ini buktinya, ya, diijabah. Adapun yang tidak terijabah jangan dijadikan bukti bahwa Allah itu tidak ada. Justru yang kita jadikan bukti adalah hamba-hamba yang mujab, yang doanya diijabah oleh Allah, itu bukti kalau Allah itu ada. Nah, nggak tahu orang itu kalau ngajarin komunis gimana ya. Di Cina yang kemarin pemimpinnya datang itu, partainya Xi Jinping itu kan komunis ya. Itu orang yang bergabung dengan partainya dia itu wajib ateis. Dan di Cina itu ateisme itu diajarkan dari TK sampai perguruan tinggi. Masya Allah. Nah, terbayangkan itu. Orang itu kalau ateis tidak percaya dengan Allah dibandingkan dengan orang Islam itu beda apa enggak? Wah, bedanya mah enggak bisa diungkapkan kata-kata. Mereka tidak percaya adanya sang pencipta. Mereka tidak percaya adanya sang pengatur alam semesta ini. Sementara kita punya keyakinan alam ini ada diciptakan oleh Allah. Allah yang ngatur. Matahari terbit terbenam, hujan turun, hidup, ada orang mati, ada orang kaya, ada orang miskin. Itu semuanya berporos kepada apa? Rububiyah Allah. Allah yang tiba-tiba di samping kita ini misalnya orang tidak percaya. Bedanya kan secara fisik sama. Bahkan mungkin secara fisik lebih keren dari dia. Ya kan? Tapi kalau dibedakan jauh. Maka sebenarnya perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu jauh banget. Meskipun kita akui kadang-kadang ada beberapa masalah itu yang antara orang mukmin dengan kafir sama. Seperti berbakti kepada ibu itu saya yakin hatta orang komunis pun mungkin ya mengajarkan ini kan. Iya, dianggap itu sebagai sesuatu yang terpuji. Tapi jangan sampai dengan adanya beberapa kesamaan ini kemudian kita katakan orang muslim dengan orang non muslim itu bedanya sedikit. Orang Islam meyakini la ilaha illallah, mereka tidak. Orang Islam meyakini Muhammadur Rasulullah, mereka tidak. Ya, orang Islam meyakini Al-Qur'an kalamullah, kitabullah, mereka tidak. Ya, gimana? Ini beda. Maka kalau membandingkan agama itu dari mana? Dari mana? Bagian yang pokok. Bagian yang pokok itu apa? Apa? Iman. Kita punya keyakinan lam yalid wa lam yulad. Mereka ada yang menyatakan Allah punya. Nah, begini kan beda. Kalau misalnya antum yang paham biologi siapa? Yang sarjana biologi. Kesamaan kita dengan kambing itu ada berapa item? Kalau ini dibandingkan, di-compare gitu kita dengan kambing, ada berapa kesamaan? Termasuk jenggotnya orang Indonesia itu mirip jenggot kambing. Masya Allah, enggak lebat, jarang gitu ya kan. Ada berapa? 100 kesamaan secara biologis mungkin ya? Mungkin ya secara biologis? Mungkin enggak? Kemudian disimpulkan, buru-buru disimpulkan, kita itu dengan kambing tidak beda jauh. Gimana gak beda jauh? Orang kambing itu diciptakan oleh Allah, kita sembelih, kita sate, kita makan. Masa enggak? Tapi perbedaan manusia dengan hayawan yang paling mendasar apa? Hayawan itu tidak mukallaf, tidak diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Manusia diciptakan oleh Allah mukallaf. Maka untuk manusia ada surga, ada neraka. Berawal dari sini.
Antum kalau misalnya bercerita nanti ada gajah masuk surga, ada sapi besar masuk surga karena dulu soleh, dia enggak, wah, ilmu dari mana kok ada sapi masuk surga, gajah masuk surga? Ngawurlah antum itu. Sebagaimana ngawurnya orang kafir masuk surga, orang dalam keadaan tidak Islam masuk surga. Sama ngaconya. Orang kafir bisa masuk surga enggak? Bisa. Kenapa enggak? Tapi syaratnya onta bisa masuk lubang jarum. Nah, itu kalau antum tebak-tebakan ya, bisa Allah mengatakan itu. Hah? Tidak akan masuk surga sampai onta masuk lubang jarum. Artinya apa? Kalau ada onta masuk lubang jarum, itu namanya nggak mungkin jarum. Yang namanya jarum itu kecil. Yang gede aja itu segitu yang namanya paku bumi, bukan jarum. Yang sering diangkut-angkutin truk itu kan. Nah, kalau ada lubang onta bisa masuk, itu bukan jarum. Artinya mustahil kan? Taib. Kedua, hirsul walad ala islami ummihi. Semangat seorang anak untuk mengislamkan orang tuanya. Ini ya, Abu Hurairah ya. Masya Allah, dia berusaha mengislamkan, menolak ibunya. Tidak berhenti, tidak nyerah. Beliau menemui Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan supaya ibuku mau masuk Islam. Nah ini kan berarti menunjukkan ini serius banget, semangat banget. Min haitsu ardul islami alaiha, di mana Abu Hurairah menawarkan Islam kepadanya. Wa talabu du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta taniqahu, dan dia memohon doa Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ibunya berkenan meluk Islam atau masuk Islam. Tayyib. Cukup atau lagi Pak Nur? Satu lagi. Cukup. Ah. Ya cuman 2. Enggak apa-apa ya? Hah? Cuman 2 hadis. Enggak apa-apa. Nah, ya enggak apa-apa. Nah, antum mau 10. Kalau mau 10 berarti nanti saya sampai jam 10 insyaallah. Itu tidak cukup. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi gitu ya. Yang mudah-mudahan entah kapan suatu saat nanti kitab ini khatam. Ya. Entah tahun 2030 apa berapa, yang jelas kita tidak ada target. Kita punya waktu antara maghrib sampai isya, nambah sedikit gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan antum dan tidak bikin kapok. Daripada saya bacakan 5 hadis, 10 hadis, bulan depan pada kapok semua. Nah, kajiannya berat banget. Nah, mendingan dikit-dikit tapi lancar ya. Insya Allah nanti seperti peribahasa, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ya. Khawatan ya. Boleh. Iya. Kemudian baru bapak. Ini saya bukan protes terhadap pernyataan ini, tapi hanya mengatakan bagaimana cara menjawabnya apabila ada pertanyaan begini. Berbakti mengutamakan ibu dulu, kemudian baru bapak. Sedangkan seorang bapak mungkin bebannya lebih besar daripada ibu untuk mendidik kepada anak. Satu contoh, apabila seorang bapak tidak mendidik anaknya, maka dia akan terkena beban dosa sampai anaknya berbuat baik. Nah ini kok malah jadi bebannya kepada bapaknya. Protes. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan kita menyampaikan seperti ini bahwa ibu mula yang di ini, anak bisa juga membedakan antara ibu dengan bapak. Contohnya, dia akan lebih patuh kepada ibunya dan sering membangkang kepada bapaknya. Bisa juga mungkin seperti itu. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita bicara tentang lahirnya manusia ke dunia ini, ya, itu memang
ibu yang lebih berjasa. Meskipun nanti pada sisi yang lain bapak berkewajiban mendidik, menafkahi dan yang lainnya. Ya. Itulah yang diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan masalah anak wajib berbakti kepada ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lanjutnya, hamalathu ummu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya. Ibunya mengandungnya dalam payah di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amain, menyapih dalam sampai usia 2 tahun, ya. Wa fisaluhu fi amain. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dibalas dengan apapun. Ya, tidak mungkin ada anak bisa membalas budi seorang ibunya yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan seterusnya. Itu yang disebutkan baru sampai usia 2 tahun ya. Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun siapa yang ngurus? Nah, dalam kondisi normal siapa yang ngurus? Ibu kan? Nah, jadi tidak benar kalau ayah yang menafkahi, ayah yang mendidik ini jasanya lebih besar daripada ibu. Tidak. Ya. Ayah ini mendidik anaknya. Anak ini siap usianya misalnya usia 7 tahun ya kan, membiayai sekolah bapaknya kan, tapi anak sampai umur 7 tahun dalam keadaan sehat, siap sekolah. Ini jasanya siapa yang paling ini? Ibu yang kemarin waktu bayi ngerawat, waktu itu ngandung. Nah, jadi inilah yang menjadi sebab salah satunya ya, bahwa birrul walidain itu lebih ditekankan kepada ibu. Karena ini secara fisik juga, secara fisik ya, birrul walidain ini lebih ditekankan ketika orang ini sudah apa? Sudah lemah. Ya, sudah lemah. Kalau waktu kecil ini malah ibu yang pontang-panting yang sudah. Ini biasanya kalau sudah sepuh ya, ini ibu umur 60, bapak umur 60. Itu secara fisik memang rata-rata perempuan ini lebih lemah. Sehingga menuntut perhatian lebih daripada anak-anaknya. Beda dengan kadang-kadang laki-laki 60 tahun malah masih kawin lagi. Dapat gadis umur 17 tahun bisa itu. Ini bukan cerita sinetron, cerita benar-benar. Ya, apalagi kalau tua, duitnya banyak, banyak yang mau itu. Ya, tayyib. Jadi itu Pak ya. Makanya di dalam Islam ini sunnah Nabi SAW menjelaskan yang masih global di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran pesannya itu tidak ada lebih kepada ibu. Tapi kalau secara isyarat sudah ada kan. Buktinya ketika Allah mewajibkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tua, yang ditonjolkan, yang diekspos oleh Allah adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Nah, ini adalah perjuangan seorang ibu yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh seorang ayah. Tayyib. Ketika ada kekhawatiran kalau anak itu dikatakan, nak ya, agama kita ini mengajarkan kamu lebih berbakti kepada ibu daripada saya misalnya. Kemudian ada kekhawatiran, nanti gimana ya, apakah anak gak durhaka? Itu sebenarnya gak nyambung. Karena kepada dua orang tua ini tidak ada dalam agama itu ruang untuk anak membangkang kepada orang tua ketika dinasehati. Karena dua-duanya ini diwajibkan, anak diwajibkan berbakti kepada keduanya. Diwajibkan berbakti, cuman kadarnya ya. Kalau secara ini Rasulullah menjawab kemarin ketika ada seorang sahabat bertanya, siapa yang aku lebih wajib berbakti kepadanya? Ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi ini sebenarnya
tidak ada kaitannya dengan kedurhakaan anak. Karena kepada ayah pun masih diajarkan berbakti. Salah satu baktinya anak ketika ayahnya memberi nasihat ketika ayahnya memberi bimbingan, ketika ayahnya memberi arahan, dan arahannya itu selaras dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka wajib dia taat. Jadi tidak mungkin dibenarkan seorang anak, Pak saya nggak mau mendengar nasihat Bapak, karena Bapak kan bakti saya kepada Bapak kalah daripada bakti. Enggak. Kalau persoalan ini sekali lagi pada dasarnya anak itu diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Taib? Jadi tidak ada ruang kaitannya dengan itu. Tidak kaitannya dengan pembangkangan, cuman kadar baktinya anak itu kalau menurut petunjuk Rasulullah SAW itu. Tapi kadang-kadang bisa jadi ya, dunia ini kadang-kadang diatur oleh Allah. Ibunya sehat walafiat, bapaknya sakit, stroke misalnya. Akhirnya pelayanan anak ini lebih kepada siapa ketika kondisinya seperti ini? Yang nonton ibunya masih masya Allah masih lincah, yang kemarin gak butuh pertolongan. Sementara bapaknya misalnya dalam kondisi sakit. Tentunya baktinya kepada orang tua ini lebih kepada yang sakit ini. Tapi aturan secara umum awalnya dalam kondisi normal gitu ya, maka ibu ini layak untuk mendapatkan bakti. Nah, ada lagi ini dari pihak perempuan ya, melahirkan sekian banyak anak, semuanya itu nasabnya kepada bapaknya, ibunya nggak kebagian sama sekali, ya kan? Nah kalau protes juga misalnya atau sedang berpikir tidak protes, kok begitu ya Islam ngatur ya, saya yang lahirin kenapa dinasabkan kepada bapaknya, saya nggak kebagian sama sekali. Anak 15 keluar dari rahim seorang perempuan, semuanya dinisbatkan kepada bapaknya. Benar nggak? Iya kan? Nah, ternyata jawabannya memang kalau masalah nasab, bapak itu semua anak dinasabkan kepada bapak. Tapi lihat untuk urusan bakti, Anda wahai para ummahat, para ibu, anak Anda dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk lebih berbakti kepada Anda daripada bapak. Baik. Ya. Begitu kira-kira ya untuk merenungkan masalah ini sehingga kita mudah-mudahan ya bisa mengamalkan ini. Sekali lagi ketika dibedakan antara bapak dengan ibu itu sama sekali tidak, Islam tidak mengajarkan untuk tidak berbakti kepada bapak, tapi kadarnya ya, yang pada umumnya memang ibu itu sangat apa? Membutuhkan perhatian, terutama nanti kalau sudah sama-sama usia senja ya, secara fisik tadi juga sudah saya jelaskan. Wallahu taala alam bissawab. Dah, ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.